Dalam kehidupan orang Kristen, perjalanan seseorang menuju Allah atau perjalanan rohani menggambarkan sikap persekutuan dengan Allah. Pada perefleksiannya, kehidupan seseorang dibuktikan dengan terlibat dalam berbagai kegiatan yang mencerminkan citra Allah. Sesuai dengan materi, kehidupan rohani sebagai perjalanan diminta untuk kita sebagai orang Kristen harus memiliki pemikiran yang didasarkan pada perefleksian yang dimaksud melalui tindakan yang nyata. Kami kelompok 4 memberikan tanggapan kepada kelompok 3 sebagai kelompok presentasi yang sudah membuat makalah dan video presentasi. Beberapa materi yang kami tanggapi yaitu pengaturan kasih, Origen dari Alexandria, refleksi dan respons, bagaimana kita mengenal Allah, sifat iman, Bernard Clairvaux, dan Blaise Pascal. Menemukan kehidupan kita dalam kaidah agung Allah. Kita mengetahui bahwa hidup kita berhubungan dengan Allah. Jika kita ingin terlibat dalam berbagai kegiatan yang akan memberi kita hati mulia bagi kebenaran kita, berarti bahwa sepanjang hidup kita tunduk kepada suatu proses pengembangan pola kehidupan yang memerlukan banyak waktu dan yang pernah lebih dahulu dikembangkan pada awal gerakan kehidupan. Bagian A, Evagrius dari Pontijusa, dari pemikiran yang mematikan ke kebajikan saleh. Untuk kehidupan orang Kristen adalah suatu perjalanan. Ada berbagai proses iman yang akan terus dialami saat kita mengambil keputusan untuk melekat kepada Tuhan. Jatuh, bangun akan terus dialami. Hanya satu hal yang membuat kita percaya sebagai orang-orang Kristen bahwa kita akan selamat, yaitu kita mau dan tetap terus membangun hubungan yang erat, hubungan yang benar bersama dengan Tuhan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam makalah dan juga video dari teman-teman kelompok 3. George Herbert, menenun hidup menjadi sesuatu yang berarti. Memasuki abad ke-17, ada George Herbert, seorang yang puitis dengan karya klasiknya The Temple. Herbert memperlihatkan bagaimana kita mulai dari dalam ketidakpercayaan di luar gereja, masuk dalam awal percaya, tumbuh di dalam kedewasaan iman, dan akhirnya mengalami keintiman yang penuh dengan Allah. John Bunyan, Jalan Musafir kepada Allah. Kristen maju dalam perjalanan rohaninya, pencobaan semakin halus dan deskriptif. Pencobaan yang pertama senang berbicara teologi tetapi tidak mengalami kemajuan dalam kehidupan kekristenannya. Yang kedua, terlibat dalam percakapan tak henti tentang kesulitan hidup. Yang ketiga, menentang kekristenan untuk membuktikan bahwa apa yang telah pelajari dalam perjalanannya benar adanya. Percakapan ketiga ini menunjuk kepada pencobaan yang pertama yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, ketika iblis memimpin mereka untuk melupakan akan hal yang Allah ajarkan kepada mereka. Baik, di bagian terakhir yaitu tentang Thomas Merton menemukan tempat kediaman dengan Allah. Kisah Merton yang merupakan penggambaran agung persekutuan kita dengan Kristus yang memimpin kepartisipan kita dengan komunikasi Allah yang lebih besar, yaitu gereja. Di sini Merton mendapatkan kasih, pengharapan, pemeliharaan, dan dukungan yang memancarkan energi yang hidup dan kreatif dalam dirinya sendiri. Merton lahir pada tahun 1915 dari asal ayah New Zealand dan ibu Amerika. Pada masa kanak-kanak dan masa mudanya dijalani dengan berpindah-pindah tempat tinggal antara Amerika, Eropa, dan berbagai bekas kerajaan di Inggris. Ia menunjukkan 9 hal yang menjadi pergumulan kita setiap manusia, yaitu kehidupan, kematian, waktu, kasih, kesedihan, ketakutan, hikmat, penderitaan, dan kekekalan. Merton memaparkan keterkaitan
ketertarikannya dalam menulis segala sesuatu, menulis jurnal segala sesuatu dari kehidupannya yang mencerminkan persekutuannya dengan Allah. Adapun refleksi dan respon yang tidak disertakan oleh kelompok presentasi ataupun kelompok 3 di makalah maupun di video. Kebutuhan untuk mempertobatkan orang Kristen kepada Kristus, yaitu yang diminta untuk kita melakukan saat ini, terutama bukan berbicara tentang Kristus, melainkan untuk mengizinkan Ia hidup di dalam kita sehingga kita dapat berjumpa dengannya dengan merasakan bagaimana Ia hidup di dalam kita. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa kritikan dari kami kelompok 4 untuk teman-teman di kelompok 3. Yang pertama, untuk makalah teman-teman kelompok 3 sudah bagus, penulisan tanda baca juga sudah tepat. Yang kedua, dari 8 pemikiran yang mematikan dan 8 pemikiran yang saleh, perlu lebih dijelaskan lagi bagaimana seseorang dapat keluar dari pemikiran mematikan dan dapat dengan benar melakukan pemikiran kebajikan saleh dalam kehidupan saleh. Karena mengingat setiap orang berada dalam situasi dan pengalaman iman yang berbeda, dan belum tentu dia secara instan dengan 100% dapat melakukan ke-8 pemikiran kebajikan saleh tersebut. Yang ketiga, untuk video yang ada di YouTube, ada beberapa teman yang terlalu fokus pada teks dan suaranya kecil. Yang keempat, dalam penulisan di bagian bagaimana keindahan memanggil kita kepada Allah, terdapat kekeliruan, di mana seharusnya Herbert dengan Jelly menyadari, bukan Herbert dan Jelly menyadari. Hal ini bisa menimbulkan pertanyaan baru, siapa itu Jelly, bagaimana hubungannya dengan Herbert, dan lain sebagainya. Yang berikut, di bagian kesimpulan sebenarnya hanya berisi inti-inti saja, tetapi yang dimuat oleh teman-teman kelompok 3 cukup banyak sehingga mencapai 2 halaman. Yang berikut, makalah di materi Thomas Merton ini tidak memuat kisah mengenai Thomas Merton. Yang berikut, judul makalah di bagian D tidak ditulis judul awalnya, di mana judulnya yaitu Menemukan Tempat Kediaman Kita dengan Allah. Akan tetapi yang ditulis di makalah yaitu judul dari isi materi bagian D. Yang terakhir, makalah di materi tentang Thomas Merton tidak terdapat refleksi dan responnya. Dari hasil tanggapan kelompok kami di atas, kami menarik kesimpulan bahwa untuk makalah sudah sesuai dengan kriterianya, akan tetapi video yang di YouTube diharapkan ke depannya untuk lebih memperbaiki suara dalam memaparkan materi. Kemudian, pada materi yang ditulis, seharusnya lebih ditekankan bagian intinya, tetapi malah dijelaskan ulang pada bagian kesimpulan. Juga ada materi yang tidak ada judulnya, refleksi dan respon. Baiklah, kami sebagai kelompok penanggap akan memberikan pertanyaan kepada kelompok presentasi ataupun kelompok 3. Pertanyaan yang pertama, untuk tantangan yang ada, banyak membuat orang Kristen jatuh dan merasa tidak lagi layak di hadapan Tuhan, dan tidak sempat berpikir untuk melakukan ke depan hal pemikiran kebajikan saleh, seperti yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita lihat. Ada yang bunuh diri dan bahkan kehilangan harapan. Jadi apa yang harus dilakukan sebagai orang percaya supaya dia jangan terlalu terikat dengan hawa nafsu dan kesalehannya, yaitu serta kembali dan berusaha melakukan ke depan pemikiran kebajikan itu dengan ketenangan hati dan pikiran, mengingat roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Pertanyaan yang kedua, apa maksud dari sains menjadi solusi dari semua penyakit sosial yang terkenal sebagai mentalitas modern? Pertanyaan yang ketiga, apa maksud sahabat tulisan yang dikatakan oleh Thomas Merton? Dan apa penyebab singkat ia sangat suka untuk membuat sebuah karya, berbagai buku-buku, jurnal, literatur, dan lainnya? Apakah
karena hanya sebagai tempatnya untuk mengungkapkan segala sesuatu dari kehidupannya yang rohani? Dan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang keempat, mengapa Evagrius mendefinisikan sasaran puncak hidup kita sebagai apatheia?